Halo teman-teman, selamat datang di kanal YouTube ini. Di sini saya akan membahas tentang sustainable living. Now, apa sih yang sebenarnya dikatakan sebagai sustainable living? Sustainable living dapat dikatakan sebagai satu gaya hidup di mana seseorang itu atau komunitas mencoba untuk mengurangi penggunaan sumber daya alam yang ada di bumi ini. Tak hanya itu, sustainable living juga dapat dikatakan sebagai net zero living atau earth harmony living. Mungkin kita berpikir bagaimana sih seseorang bisa mengatakan bahwa hidupnya sudah melaksanakan gaya hidup yang sustainable atau berkelanjutan. Well, ada beberapa cara supaya kita bisa mengatakan bahwa hidup seseorang itu sudah dikatakan berkelanjutan. Yang pertama itu adalah limit your carbon footprint atau kegiatan di mana kita mengurangi carbon footprint kita. Nah, sebenarnya carbon footprint itu apa sih? Jadi sebenarnya carbon footprint itu adalah satu matriks yang biasanya digunakan untuk melihat atau mengetahui sebenarnya apapun yang kita lakukan atau apapun yang kita konsumsi itu memiliki dampak climate change atau perubahan iklim di muka bumi ini. Matriks yang digunakan ini biasanya ditunjukkan dengan equivalent carbon dioxide atau CO2e. Nah, lalu contohnya seperti apa? Nah, di Amerika sendiri itu ada National Public Radio yang sudah memperkirakan bahwa jejak karbon dari SMS itu atau text message di seluruh dunia itu menghasilkan 32.000 ton karbon dioksida setiap tahunnya atau setara dengan mengendarai mobil sejauh 110 km. Tak hanya itu, newspaper atau surat kabar itu juga memiliki jejak karbon loh, dan itu sebanyak 800 gram CO2. Nah, ketika kita mandi selama 12 menit, itu juga kita ternyata menyumbang jejak karbon sebanyak 1000 gram CO2. Jadi jangan mandi lama-lama ya, cukup sebentar aja, yang penting bersih. Salah satu contoh yang mungkin sangat menarik juga, karena kita juga mungkin sering mengkonsumsi kopi-kopian gitu ketika kita berangkat ke kantor atau kita mau memulai aktivitas kita di kampus dan di sekolah. Mungkin kita beli kopi dulu nih. Nah, ternyata dalam pendistribusian 1 kilogram kopi itu sudah menyumbang 4,82 kilogram per CO2 per 1 kilogram kopinya. Jadi dimulai dari ketika dia dibuat atau diproduksi sampai dia didistribusikan kepada masyarakat, itu dia sudah menyumbang 4,82 kilogram CO2 1 kilogram kopinya. Nah, one of the way supaya kita bisa mengurangi jejak karbon yang kita create atau yang kita buat, kita bisa membelanjakan groceries atau kebutuhan sehari-hari kita di tempat-tempat yang memang sudah memiliki nilai-nilai sustainable atau berkelanjutan. Salah satunya ini ada di Jakarta, namanya adalah Naked Ink. Jadi teman-teman bisa ke sana untuk kayak refill sabun. Jadi teman-teman nggak perlu untuk membeli kemasan plastik atau sabun dalam kemasan plastik, sampo dalam kemasan plastik. Kita hanya perlu membawa wadah tempat kita untuk bisa menampung sabun atau sampo yang kita butuhkan. Tak hanya itu, kebutuhan-kebutuhan dapur juga mereka menyediakan. Nah, tempat kedua itu adalah Saroga Package Free Shopping Store. Yang ketiga ada thebulkstore.co. Dan yang terakhir itu ada Lulu Hypermarket and Department Store. Cara kedua untuk menerapkan sustainable living adalah to live consciously atau dengan penuh kesadaran. Contohnya seperti apa? Contoh kecilnya adalah ketika kita berbelanja atau ketika kita lagi ada di sebuah shopping mall, kita tidak membeli atau mengonsumsi barang-barang atau makanan yang sekiranya tidak kita perlukan. Jadi ketika kita lagi ada di department store, contohnya kita melihat satu pasang sepatu yang bagus, nah kita harus mulai mempertanyakan banyak sekali pertanyaan sebelum kita akhirnya memutuskan apakah harus membeli atau tidak. Contoh-contoh pertanyaannya adalah apakah saya memiliki sepatu yang serupa di rumah, atau apakah saya bisa membeli yang lebih sustainable, misalkan dari toko pakaian bekas, atau misalkan teman-teman juga bisa menggunakan sepatu yang lama untuk diperbaharui kembali atau diperbaiki. Nah, selain itu juga teman-teman bisa memikirkan bahwa apakah kira-kira dengan aku membeli sepatu ini aku akan menggunakannya banyak kali atau sering kali gitu, atau hanya sekali saja. Nah, kalau hanya sekali saja, lebih baik kita tidak usah membelinya. Cara yang ketiga untuk menerapkan sustainable living adalah untuk back to local atau
Contoh kecilnya adalah kita menerapkan apa yang ancestors kita atau nenek moyang kita sudah terapkan dari dulu. Misalkan pada saat piknik nih kita bawa rantang plastik atau rantang yang terbuat dari plastik yang bisa multiguna gitu dan bisa digunakan berkali-kali instead of kita menggunakan styrofoam atau menggunakan plastik. Nah, karena itu akan menyebabkan banyak sekali sampah yang menumpuk. Selanjutnya kita juga bisa membungkus makanan kita menggunakan daun pisang. Jadi kita nggak menggunakan plastik lagi atau styrofoam lagi. Kan juga dengan daun pisang itu kita bisa mengurangi konsumsi kita akan sampah plastik atau sampah styrofoam yang tidak bisa terurai di tanah. Lalu kegiatan selanjutnya adalah composting, di mana kita mencoba untuk mengolah kembali limbah makanan atau limbah organik mungkin ya menjadi sesuatu yang lebih berguna, yakni kompos yang bisa juga untuk digunakan sebagai fertilizer atau pupuk ketika kita menanam tanaman-tanaman misalkan di depan rumah atau di belakang rumah. Selanjutnya juga kita bisa menggunakan woven basket atau keranjang yang dari anyaman itu untuk berbelanja ketika kita berada di pasar atau ketika kita berada di supermarket. Karena kalau misalkan kita menggunakan banyak sekali plastik itu kan tidak akan terurai. Plus sekarang juga sudah ada gerakan no plastic rule di mana kita harus ikuti dan pahami dengan bijaksana. So yeah, that's it. Maybe that sounds a lot. Mungkin banyak sekali hal yang perlu kita ubah dalam kehidupan kita sehari-hari untuk bisa memastikan bahwa kehidupan kita itu berkelanjutan. Kita bisa meninggalkan banyak sumber daya lainnya untuk anak cucu kita di masa yang akan datang. And be sure that one small thing leads to another big. So, see ya!